Ya, baik. Di sini kita akan mulai lagi untuk pakai tracernya. Pada lab kali ini kita akan melakukan konfigurasi untuk inisialisasi perangkat router. Objektifnya yang pertama yaitu kita akan memverifikasi konfigurasi default pada perangkat router. Dan yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi dan verifikasi untuk inisialisasi perangkat router. Dan yang ketiga, kita akan melakukan penyimpanan konfigurasi yang telah dibuat. Oke. Di paket tracer silahkan diklik. Di sini sudah ada dua perangkat, yang pertama PCA dan R1. Untuk melakukan konfigurasi ke perangkat router 1, kita harus melakukan mencolokkan kabel konsol, menghubungkan kabel konsol yang warna biru ini dari PCA dengan RS232 ke perangkat RS1, terus colokannya konsol. Jika sudah, kita bisa klik PCA, kemudian klik desktop, kemudian klik terminal. Di bagian terminal ini semua nilai default aja, terus kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada muncul konsol atau gambar dari perangkat router yang tadi kita colokkan kabel konsolnya. Ini halaman pertamanya, seperti kayak gini. Terus kita lihat lagi soalnya. Oke, step pertama sudah selesai. Kita sekarang sudah ada di perangkat router 1. Selanjutnya kita akan melakukan masuk ke privilege mode. Privilege mode ini adalah mode untuk melihat konfigurasi atau mengubah konfigurasi. Untuk melanjutkan ke privilege exec mode, kita bisa ketikkan perintah enable, kemudian enter. Nanti akan berubah. Yang awalnya garis lebih dari menjadi pagar. Itu berarti konsol kita sudah ke exec mode. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui konfigurasi apa aja yang sedang berjalan pada perangkat, kita bisa melakukan perintah, mengetikkan perintah show running config. Show running config ini nanti bisa diketikkan pakai tab aja, show run tab, kemudian enter. Di sini nanti akan muncul konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat. Untuk melihat ke bawah, kita bisa ketikkan spasi saja, spasi. Nah, di sini udah ada. Kita lihat dari atas. Ada konfigurasi hostname dan konfigurasi yang lainnya. Kita lihat lagi ke soal. Apa hostname yang digunakan pada router? Di sini masih default hostname-nya router. Kemudian soal yang selanjutnya, berapa banyak fast Ethernet? Baik, kita tulis aja dulu ya. Soal nomor B. Hostname-nya sama dengan router. B1. Terus yang kedua, berapa banyak interface fast Ethernet yang dimiliki oleh perangkat router? Kita bisa klik bawah. Nah, di sini ada interface fast Ethernet 013, 012, 011, 010. Di sini berarti ada 4 perangkat, ada 4 interface, Ada 4 interface. Kita bisa tulisan saja. Ada fast Ethernet, ada 4 interface. Kemudian
Kemudian berapa banyak gigabit Ethernet interface yang dimiliki oleh perangkat? Kita lihat lagi ada berapa. Di sini ada 2, GI 01, gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 00. Berarti ada gigabit Ethernet sama dengan 2 interface. Terus soal yang selanjutnya, berapa banyak serial interface yang dimiliki router tersebut? Kita bisa lihat di sini ada serial 000 dan serial 001. Berarti serial interface ada 2 interface. Selanjutnya, berapa jarak berapa rank value untuk line VTY. Line VTY ini jadi kalau kita mau ngeremote itu virtual terminalnya tuh ada berapa yang diperbolehkan. Kalau kita lihat di sini, klik bawah. Oh, di sini ada 4 line VTY atau terminal untuk login yang diperbolehkan untuk remote login. Itu ada 0 sampai 4. Artinya berarti ada 5. Dari ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Ada 5 line VTY. Oke. Selanjutnya tampilkan konten yang ada di NVRAM yang sekarang berjalan. Kita bisa ketikkan show st di tab startup config is not present. Artinya ini belum ada konfigurasi yang dibuat oleh administrator. Jadi ini masih bawaan dari perangkatnya, belum ada modifikasi konfigurasi, makanya startup config-nya masih belum ada. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke part 2. Kita tulis dulu part 1, part 2. Part 2 kita akan melakukan inisialisasi konfigurasi untuk perangkat router dan memverifikasinya. Yang bagian pertama kita akan melakukan konfigurasi hostname untuk perangkat router tadi menjadi R1. Perintahnya, kita bisa masuk ke mode konfigurasi itu dengan cara konfigur tabulasi, klik pencet tab, kemudian terminal, kemudian enter. Nah, nanti kalau misalnya sudah modenya seperti ini, konsolnya, itu berarti sudah masuk ke mode konfigurasi. Terus yang pertama, oke, step 1 kita coba tulis dulu aja. Part 2 step 1. Yang pertama itu konfigurasi hostname. Itu bisa diklikkan, kita ketikkan perintah konfigurasinya hostname R1. Langsung berubah konfigurasi hostname-nya, nama hostname-nya di R1. Perintahnya konfigur terminal, terus kemudian hostname R1. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi message of the day text. Yaitu kita akan melakukan notifikasi kalau misalnya ada user yang akan masuk ke perangkat. Caranya untuk yang poin B itu kita sudah masuk ke mode konfigurasi, ketikkan perintah banner tab motd tab, terus tanda petik, terus ketikkan unauthorized access
is strictly prohibited. Oke. Kalau sudah, kita coba cek. Oh, nih. Nambah completion-nya jadi 40%. Jadi kalau nanti sudah beres, kalau benar semua, completion-nya kita tuh naik semua, naik jadi 100%. Untuk ngecek apakah udah jalan banner MOTD itu yang kayak gimana, kita bisa coba exit. Kemudian exit lagi. Terus udah seperti ini, halaman seperti ini, terus coba klik enter. Nah, ini ada unauthorized access is strictly prohibited. Oke, sekarang kita, itu yang namanya banner MOTD. Kemudian ke bagian C. Oke, kita coba konfigurasi, kopikan dulu konfigurasinya. Oke, banner MOTD, ini konfigurasinya. Oke, bentar. Ini hostname. Selanjutnya kita akan melakukan enkripsi semua plain text password. Oke. Pertama, yang bagian C, kita akan melakukan set. Jadi kalau exec mode itu adalah mode yang tadi saya sudah sebutkan, mode untuk melakukan konfigurasi. Semua akses kalau misalnya sudah masuk ke exec mode, kita bisa melakukan apa aja. Dan itu perlu di-secure dan itu perlu diamankan. Makanya kita akan melakukan konfigurasi untuk saat orang akan melakukan enable, itu akan keluar password. Oke, ada dua password yang digunakan, yaitu unencrypted dan encrypted password. Yang digunakan yang mana? Yang digunakan itu bisa Cisco, bisa it's a secret. Oke, kita coba aja ya. Terminal. Untuk yang unencrypted, kita bisa ketikkan enable password Cisco. Untuk yang encrypted, kita bisa ketikkan enable secret, it's a secret. Oke. Sekarang kita coba testing apakah waktu mau masuk exec mode itu mengeluarkan password. Kita ketikkan exit. Sekarang coba seperti ini lagi. Ketikkan enable. Kita coba masukin Cisco. Oke, bukan. Oke, it's a secret. Oke. Passwordnya nanti waktu mau enable itu menggunakan password it's a secret. Oke. Terus oke, selanjutnya gimana caranya kita akan menenkripsi semua plain text password yang tadi di poin C. Kita coba lihat dulu konfigurasi yang sedang berjalan tadi dengan ketikan show running config. Di sini tadi ada tuh passwordnya kelihatan. Nah, gimana kita ingin melakukan enkripsi untuk password tersebut? Jadi enggak plain text tulisannya Cisco. Kita masuk ke mode konfigurasi, configure terminal. Ketikkan service password encryption. Nah, oke, kalau sudah kita coba exit lagi. Coba lakukan show running config. Nah, sudah berubah. Asalnya tadi Cisco secara plain text, sekarang jadi terenkripsi. Oke. Itu yang nomor 1, 2, 3 dan plain text dan encrypt semua plain text password. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan password kalau ada orang yang melakukan konsol ke perangkat kita. Kita bisa ketikkan configure terminal. Ketikkan line console, perintahnya line console 0. Terus passwordnya let me in. Terus kemudian login. Oke. Nah, untuk verifikasinya kita coba ketikkan n, keluar, terus exit. Nah,
Nah, sekarang kalau misalnya kita coba ke konsol, itu ada langsung password, yaitu password konsol yang tadi kita masukkan konfigurasi. Yaitu passwordnya let me in. Let me in. Let me in. Salah guys. Sorry. Oke, passwordnya let me in. Sorry, ada salah password. It's a secret configure. Saya salah password, jadi tidak bisa login. Saya coba dulu passwordnya. Password let me in. Nah, login. Sorry. Oke. Verifikasi lagi ya. Coba exit. Terus ketikkan passwordnya let me in. Oke, masuk. Terus masuk ke mode exec mode, enable. Passwordnya it's a secret. Oke, itu sudah. Poin step 1 sudah kita lakukan. Kita coba summary. Untuk yang poin 1 itu perintahnya unencrypted privilege exec, yaitu enable password Cisco. Untuk yang kedua encrypted privilege exec, itu enable secret, it's a secret. Oke. Yang ketiga, untuk membuat password konsol, kita ketikkan line konsol 0, terus password let me in, terus kemudian login. Dan yang selanjutnya, untuk encrypt all plain text password, bisa ketikkan mana ya, kita kopas aja. Service password. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke step 2, yaitu melakukan verifikasi dari inisialisasi setting yang telah kita lakukan di R1. Sebenarnya tadi udah kita lakuin sih. Mari kita coba lagi aja. Yang poin A, kita akan melakukan verifikasi inisialisasi setting dengan melakukan konfigurasi yang ada, dengan melihat konfigurasi yang ada di R1. Stepnya apa? Step 2 kan. Poin A, yaitu untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan pada R1, kita bisa ketikkan perintah, klik exit dulu, to show running config. Nah, di sini ada konfigurasi yang sedang berjalan yang tadi kita rubah, seperti password, terus banner MOTD. Terus kita akan coba melihat exit konsol sampai kita melihat R1 konsol 0 tersedia.
Nah, ini ada. Oke, ini ada password. Ini ada banner MOTD sama kayak gini. Terus tuh, kenapa setiap router harus menggunakan banner MOTD? Nah, ini sebenarnya sebagai warning untuk user yang atau yang tidak punya akses ke perangkat, itu kita warning di sini. Passwordnya untuk konsol yaitu let me in. Terus kemudian untuk masuk ke untuk exec mode itu passwordnya it's a secret. Oke. Di nomor D ada pertanyaan kenapa enable secret password itu dibolehkan untuk privilege access mode dan enable password itu tidak valid lagi yang tadi Cisco. Itu karena kita tadi udah melakukan konfigurasi service password encryption. Jadi password untuk yang plain text itu tidak akan pernah digunakan lagi. Jadi yang digunakan hanya yang sudah terenkripsi. Oke. Itu yang step 2. Yang step 3 part 3, kita akan melakukan save konfigurasi. Nah, sekarang konfigurasi yang kita jalankan dari tadi itu belum disimpan, jadi masih disimpan dalam RAM. Nah, untuk disimpan dalam NVRAM, kita harus menggunakan perintah yaitu copy running config ke startup config. Jadi kalau yang tadi belum disimpan, kalau misalnya perangkat tersebut restart atau listriknya mati, konfigurasi yang telah dibuat tadi itu pada hilang. Jadi perangkatnya dimulai konfigurasi dari nol lagi. Oke. Destination file name, oke, enter. Ini cara pertama. Cara pertama yaitu copy running config ke startup config. Nah, ini yang soal ini, untuk pertanyaan ini. Dan yang selanjutnya, apakah ada perintah yang lebih singkat? Soalnya nanti kita bakal ambigu, mana running config, mana startup config. Takutnya nanti kebalik. Ada caranya, itu kita ketikkan write memory. Ini lebih simple, jadi nggak akan ada masalah ambigu. Oke. Nah, selanjutnya opsional kita bisa save startup konfigurasi kita ke flash. Jadi kalau NVRAM-nya rusak, kita bisa simpan di flash. Sekarang berapa file? Di sini ada 3 file. Kalau kita mau melakukan save konfigurasi ke flash, kita bisa ketikkan copy startup config ke flash. Oke. Sekarang kita ketik lagi show flash. Sekarang filenya ada 4. Ini konfigurasi yang akan dibuat tadi, yang tadi dibuat, namanya startup config. Jadi kalau misalnya rusak perangkatnya, kita tinggal ambil file ini terus di load ke perangkat yang baru. Nah, akhir dari paket tracer ini kalau misalnya benar semua, itu completion-nya 100. Kalau misalnya ada yang belum 100, bisa coba dicek result di bagian assessment item. Ini lihat mana bagian yang belum dicentang. Oke, kalau misalnya ada yang belum dicentang, coba dilihat lagi di sininya. Yang tadi kita sudah lakukan step by stepnya, itu di bagian mana.
Mungkin di bagian hostname-nya belum dikonfigurasi perintahnya ini. Oke, untuk paket tracer yang sekarang sudah selesai. Oke, terima kasih.